Halo semua, selamat berjumpa lagi di session kali ini. Kali ini saya akan melanjutkan suatu topik yang sudah pernah saya cover sebelumnya ya, yaitu mengenai tragedi submersible Titan yang kita semua tahu mengalami kecelakaan ketika melakukan ekspedisi ke bangkai kapal Titanic. Yang belum melihat penjelasan saya tentang peristiwa itu mungkin bisa melihat video yang sebelumnya. Ini adalah lanjutan karena saya melihat di berita-berita banyak sekali pembahasan komentar-komentar ya tentang kejadian ini, baik dari orang-orang yang berpengalaman di bidang ini maupun yang tidak berpengalaman. Jadi saya ingin juga memberikan pandangan saya tentang peristiwa ini, terutama mengenai struktur dari submersible itu sendiri ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa submersible Titan ini menggunakan material atau bahan yang tidak biasa sebagaimana submersible lainnya. Jadi dia menggunakan bahan campuran ya, campuran antara titanium dan komposit. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara titanium dan komposit carbon fiber. Penyebab kecelakaannya itu sendiri belum diketahui dengan pasti ya, karena berita terakhir hari ini dari US Coast Guard dan dari otoritas keselamatan transportasi di Amerika dan Kanada ya, itu mengatakan akan membutuhkan waktu antara 1,5 sampai 2 tahun untuk menuntaskan analisis mereka tentang apa yang terjadi ya, jadi masih lama. Tapi diduga kecelakaan yang dialami oleh Titan ini adalah kabin di mana penumpangnya itu berada itu remuk ya, remuk. Jadi kalau saya boleh memakai kaleng ini ya, dia remuk karena ditekan dari luar ya. Jadi tekanan air di sekitar kendaraan ini kan besar sekali ya, jadi 400:1 ya, di luar 400 bar, di dalam itu tekanan atmosfer jadi 400:1. Jadi yang terjadi adalah apa yang disebut implosion ya. Kalau yang mengikuti beritanya mungkin menangkap kata itu sering dipakai ya, implosion. Implosion itu artinya adalah remuk ke dalam ya, remuk ke dalam. Kalau explosion itu adalah meledak itu dari dalam keluar, tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar sehingga dia kemudian meledak. Nah, tapi yang ini terjadi adalah implosion. Jadi nanti saya juga akan menunjukkan apa itu fenomena implosion. Ada video yang bisa kita lihat bersama supaya lebih memahami apa yang terjadi, kemudian juga yang mengikuti berita-berita tentang kejadian ini mungkin bisa lebih mengerti ya istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan-pembahasan. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan melihat perbedaannya titanium dan carbon fiber, apakah memang ada perbedaan dalam kekuatan mereka, dan bagaimana Titan ini mengaplikasikan teknologi carbon fiber ini ke submersible mereka. Oke, video yang akan saya putar di sini adalah video yang berasal dari salah satu channel YouTube ya, dan mereka juga mengambil dari video yang pernah dirilis oleh perusahaan Ocean Gate. Di sini kita akan melihat bagaimana kabin dari Titan itu dibuat ya dengan menggunakan carbon fiber. Mari kita lihat bersama. Nah, ini adalah proses laminasi dari carbon fiber itu sendiri. Jadi menggunakan resin dan ini serat fiber ya. Saya
Ini adalah serat fiber yang diletakkan ya, lapis demi lapis itu ya, sehingga membentuk suatu silinder ya. Nah, yang saya ingin fokuskan adalah serat fibernya ini sendiri. Kalau kita perhatikan ini serat fiber ini ke arah sana ya, ini seperti benang sebetulnya ya, ke arah sana. Jadi arah serat fibernya ini ke sekeliling dari silinder ini ya. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat adalah lapisan-lapisan berikutnya. Jadi biasanya carbon fiber matrix ya, matrix carbon fiber itu dibuat berlapis-lapis ya, kemudian ditempel atau direkatkan dengan menggunakan epoxy resin ya. OceanGate sendiri tidak pernah merilis berapa lapis carbon fiber yang dia aplikasikan ke kabinnya ini, tapi dari tebalnya itu mereka menyebutkan 5 inci ya. 5 inci itu berarti 12-13 cm, jadi cukup tebal ya sebetulnya segini ya. Itu mungkin bisa saya rasa ratusan lapis ya, karena saya juga pernah melakukan laminasi carbon fiber itu, dan tebalnya itu kan kira-kira itu kurang dari 1 mili satu lapisnya itu. Jadi kalau 12-13 cm itu tentunya 100 lapis lebih ya. Nah, ini sekali lagi perhatikan bahwa arah seratnya ini itu ke arah keliling dari lingkaran itu, dari silinder itu ya. Oke, nah di sini saya akan memperlihatkan suatu video yang saya ambil dari salah satu YouTube channel yang lumayan terkenal ya. Ya, di sini mereka mendemonstrasikan peristiwa yang disebut implosion itu. Jadi di sini ada suatu tabung ya, atau kaleng lah ya, atau drum ya, drum, di mana tekanan di dalam drum itu dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lebih kecil dari tekanan di luar drum ini ya, tekanan atmosfer. Jadi bagi yang tertarik untuk melihat bagaimana eksperimen ini dilakukan, bisa melihat sendiri ke YouTube channel itu, yang linknya saya berikan di deskripsi ya. Tapi yang akan saya perlihatkan di sini adalah proses implosionnya itu sendiri. Mari kita lihat bersama ya. Jadi drum ini panas, di dalamnya ada uap air, kemudian akan disiram air, didinginkan dengan menyiramkan air, sehingga terjadi penurunan tekanan di dalam drum ini. Alright, so that water's turning back into water vapor. Oh my god. Nah, inilah yang disebut implosion ya. Jadi kalau kita lihat drumnya sendiri tetap utuh ya, bahan-bahannya itu tidak ada yang terburai ya, karena ini metal sehingga dia tidak terburai. Tapi seandainya ini carbon fiber, itu akan hancur ya, berkeping-keping itu serat-seratnya itu, karena nanti saya akan kasih lihat bahwa carbon fiber itu memiliki sifat getas ya, getas. Jadi dia kalau mengalami beban dia langsung patah gitu ya. Oke, nah yang berikutnya saya akan perlihatkan video tentang implosion juga, tapi dilakukan pada model dari submarine, model dari kapal selam ya. Jadi ada seseorang yang linknya juga saya berikan di bawah, itu membuat suatu model kapal selam kecil mini, kemudian dia letakkan di dalam pressure chamber, kemudian dia naikkan tekanan di dalam test chamber itu ya, untuk mensimulasikan kejadian implosion ya pada kapal selam. Mari kita lihat bersama. Oke, ini adalah model kapal selamnya ya. Jadi bukan submersible, ini model kapal selam. Kita lihat memiliki bentuk silinder sama seperti
bentuk kabin dari Titan ya. Nah, nanti tekanannya bisa dilihat di kanan atas ini, dia akan menaikkan tekanan. Mari kita lihat bersama. Nah, ini terjadi implosion ya pada tekanan 152 bar ini ya. Ini 152 kali tekanan atmosfer ya. Dan ini kira-kira pada kedalaman, kalau ini di dalam air, itu kedalaman 1.500 meter, 1,5 kilometer. Nah, ini peristiwa implosion ini adalah kegagalan struktur yang paling ditakutkan ya terjadi di kendaraan bawah air ya. Jadi banyak peristiwa sudah terjadi di mana bahkan kapal selam militer bertenaga nuklir sekalipun juga pernah mengalami implosion. Nah, bagi yang ingat, kira-kira 2 tahun yang lalu di Indonesia juga ada peristiwa kecelakaan kapal selam, yaitu kapal Nanggala yang terjadi di Selat Bali ya. Saya rasa masih ingat ya. Nah, sampai sekarang kita tidak tahu persis apa sebenarnya yang terjadi pada kapal selam Nanggala. Kapal selam Nanggala itu didesain untuk beroperasi sampai kedalaman maksimum itu 400 meter ya. Tapi bangkai kapalnya kemudian diketahui dari sonar itu diketahui berada pada kedalaman lebih dari 600 meter. Berarti sudah jauh lebih dalam dari kedalaman yang didesain ya, design depth-nya dia. Nah, jadi sudah bisa dipastikan sebetulnya pada 600 meter itu kapal itu Nanggala itu sudah mengalami implosion ya. Tapi apa yang membuat dia berhenti beroperasi, apa yang membuat dia malfunction, apa yang membuat dia tidak bisa berkomunikasi ke atas, itu sampai sekarang tidak pernah dirilis ya, saya rasa oleh TNI. Dan itu tentu bisa dimengerti karena Nanggala adalah kapal selam militer ya. Tapi ini adalah peristiwa yang paling ditakutkan ya terjadi pada semua kendaraan bawah air, terutama yang menyelam pada kedalaman yang lumayan dalam ya. Pada video yang sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwa bahan karbon fiber ini karena dia benang ya, dia intinya benang tapi terbuat dari karbon, itu memiliki kekuatan kalau dia mengalami gaya tarik ya, gaya tarik sama seperti benang pada lazimnya ya. Ini saya ada kabelnya, anggap aja ini benang ya. Dia akan memiliki kekuatan kalau kita tarik ya, jadi tensile strength atau gaya tarik. Tapi tidak bisa menahan gaya tekan. Jadi kalau saya coba tekan, kita lihat bahwa tidak ada kekuatan dia ya. Nah, carbon fiber juga demikian. Jadi dia kuat kalau dia terekspos atau menahan beban yang tensile strength ya, atau gaya tarik. Nah, sedangkan di kondisi di bawah air itu adalah gaya kompresi sebetulnya, gaya kompresi. Tapi itu kalau kita bicara hanya fibernya aja ya, hanya benangnya. Nah, kalau dia dibentuk sebagai suatu matriks ya, artinya dia dicampur dengan epoxy resin menjadi satu matriks ya. Epoxy resinnya itu ketika keras dia bisa menahan gaya kompresi. Jadi misalkan inilah ya, ini sudah menjadi matriks carbon fiber ya, yang sudah keras seperti ini, dia bisa menahan kompresi, itu kompresi ke sini ya, kompresi sini. Nah, ini adalah satu paper yang saya temukan. Ini adalah paper yang diterbitkan di Tokyo ya.
Di dalam paper ini mereka melakukan pengujian terhadap carbon fiber matrix ya. Sekali lagi artinya carbon fiber matrix itu sudah berbentuk keras ya. Jadi carbon fiber yang ditempel berlapis-lapis dengan menggunakan epoxy resin. Mereka mengujinya terhadap gaya kompresi ya, jadi gaya tekan ya. Nah, saya tidak akan membahas detail dari paper ini. Yang tertarik ingin membacanya silahkan download, bisa dilihat di Google ya. Tapi saya hanya akan membahas kesimpulannya saja. Jadi kesimpulannya adalah disimpulkan bahwa kekuatan kompresi pada carbon fiber matrix ini sama besarnya atau hampir sama besarnya dengan kekuatan tensalnya, yaitu kekuatan tensinya. Artinya kekuatannya terhadap gaya tarik dan gaya tekan itu hampir sama ya. Walaupun di dalam paper ini terlihat bahwa kekuatan tekannya itu sedikit di bawah dari kekuatan tariknya, tapi tidak terlalu jauh bedanya. Nah, saya juga dapatkan hasil dari paper yang lain. Nah, ini gambarnya mungkin saya persingkat aja ya. Ini sebelah kiri ini adalah gaya tensi ya, gaya tarik ya. Ini adalah gaya tarik, sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah gaya tekan. Nah, ini pada bahan yang sama ya. Nah, kita lihat untuk bahan UDPT ini ya. Ini data untuk gaya tarik dan ini data untuk gaya tekan, dan kita lihat tidak berbeda jauh sebetulnya ya, tidak berbeda jauh. Kemudian ini pada bahan NCF juga tidak berbeda jauh. Ini skala sumbu vertikalnya aja agak beda, tapi kita lihat sekitar 400, di sini juga 400. Demikian juga pada material yang ini. Jadi kesimpulannya adalah tidak berbeda sebetulnya, atau perbedaannya tidak jauh lah antara kekuatan terhadap gaya tarik dan gaya tekan. Ya, jadi itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah yang berkaitan dengan arah dari seratnya itu ya. Nah, itu arah serat itu penting. Nah, kita lihat yang warna putih ini adalah data di mana arah seratnya itu searah dengan arah gaya. Ya, jadi kalau gayanya begini, seratnya juga ke arah situ ya. Nah, tapi kalau seratnya itu tidak searah dengan gaya, dalam hal ini 90 derajat ya. Jadi gayanya ke sini ya, sedangkan seratnya itu ke arah sini. Jadi ada sudut 90 derajat. Kita lihat kekuatannya itu jauh berkurang. Jauh berkurang. Nah, perkiraan saya mungkin ini yang terjadi pada Titan. Ya, tadi ketika saya memutar video bagaimana kabin Titan itu dibikin, saya memberikan penekanan pada arah seratnya ya. Jadi kalau tadi di video kita ingat, arah seratnya ke arah sini. Jadi searah melingkar dengan silinder ini, tapi tidak ada serat yang ke arah melintang seperti ini ya. Jadi saya pertanyakan, apakah benar tidak ada serat yang melintang? Karena kalau memang tidak ada, dia tentunya tidak akan kuat untuk menahan gaya tekan ke arah sini ya, karena tidak ada serat yang menahan dia begitu. Nah, jadi itu salah satu kemungkinan ya yang bisa terjadi pada Titan. Tapi sekali lagi kita harus menunggu mungkin sampai 2 tahun baru bisa mendengar kesimpulan akhirnya dari penelitian yang akan dilakukan ya terhadap kecelakaan ini. Oke, nah ini adalah foto dari satu matriks carbon fiber ya, jadi sudah menjadi matriks. Nah, kita lihat ini ada berapa lapis ini puluhan lapis ini kelihatannya ya, puluhan lapis. Yang saya ingin menunjukkan adalah arah seratnya ini. Ini memiliki, ini dalam bentuk anyaman ya sudah, jadi ada 2 arah di sini. Pertama ini yang warnanya lebih terang ini serat yang ke arah melintang ya, melintang seperti ini ya, jadi ke arah horizontal. Nah, yang warnanya gelap ini yang membujur ya atau vertikal seperti ini. Jadi ini anyaman
carbon fiber yang memiliki dua arah ya, jadi begini ya. Nah, ada juga yang cuma satu arah, itu ada secara komersial itu dijual. Ada juga yang tiga arah, jadi arah melintang, arah membujur, kemudian yang pada sudut 45 derajat itu juga ada. Jadi ketika kita ingin membangun suatu struktur dengan memakai carbon fiber, kita harus memperhatikan arahnya, karena kalau arahnya itu salah akan mengurangi kekuatan dari struktur itu pada akhirnya. Nah, di video ini ya akan saya tunjukkan pengujian kekuatan ya terhadap carbon fiber. Ini pipa carbon fiber dan nanti kita lihat pipa titanium ya. Kita akan lihat perbedaan kekuatannya. Ini uji tekan, jadi gayanya itu ke arah vertikal seperti ini ya. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, saya stop di sini. Kita lihat bahwa ini sudah mulai mengalami kerusakan di atas ini ya. Itu terjadi pada beban hampir 3.000 kg ya. Jadi ini kita ingat, nanti kita akan bandingkan dengan data dari titanium. Nah, ini adalah titanium. Dia diberikan gaya tekan yang sama. Oke, kita lihat bahwa dia gagal ya pada beban 9.000 kg. Jadi 3 kali lipat ya dari carbon fiber. Ini adalah uji kompresi. Berikutnya kita akan lihat uji bending ya. Nah, ini adalah uji bending terhadap carbon fiber. Nah, kita lihat ya, dia sudah mulai gagal pada beban 740 kg. Dan nanti kita lihat bahwa sifatnya yang getas ini ya, nanti dia akan gagal pecah itu mendadak ya. Nah, kita lihat karena sifatnya yang getas, dia patahnya itu bisa dibilang hampir mendadak. Jadi tidak pakai acara bengkok ya, langsung mulai retak ya. Tidak seperti metal. Jadi berikutnya kita akan lihat titanium. Nah, ini adalah titanium. Oke, saya stop dulu di sini ya. Nah, kita lihat bahwa titanium ini mengalami bending yang cukup besar ya sebelum dia patah ya. Dia bahkan belum ada keretakan di sini bending. Nah, ini salah satu keunggulan logam ya. Jadi kalau ada kegagalan struktur itu tidak langsung patah, tapi kita melihat ada bengkok dulu. Nah, itu memberikan warning visual pada kita bahwa ada yang tidak baik, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan sebelum terjadi kegagalan total.
Oke, ini bahkan sampai 2.400 kg juga belum kelihatan ada keretakan ya. Jadi masih bengkok saja ya. Ya, jadi sifat inilah yang membuat titanium itu lebih disukai ya ketika mendesain suatu submersible, terutama yang akan menyelam dalam sekali. Memang ini tragedi ya pada Titan ini. Saya sendiri melihatnya sebagai suatu learning curve, dari suatu pembelajaran untuk industri teknologi bawah air ya. Memang dimanapun inovasi itu mahal ya harganya, kadang-kadang juga harganya itu nyawa ya. Nah, kita tidak tahu secara pasti apa yang terjadi, kerusakan pasti struktur ya, tapi kerusakan struktur yang seperti apa yang terjadi pada Titan ini kita harus menunggu mungkin sampai 2 tahun lagi baru akan bisa mendapatkan jawabannya ya. Tapi dalam engineering memang kita harus melakukan kompromi ya. Jadi untuk tujuan deep diving, apalagi untuk tujuan turisme, memang keselamatan penting, tapi ada faktor-faktor lain juga yang harus dipertimbangkan supaya secara ekonomi itu memang masuk gitu ya harganya. Nah, seandainya hanya kekuatan saja, kekuatan dari kabin itu saja, ya pilihan yang utama, ada pilihan satu-satunya adalah titanium pada saat ini. Tapi kalau Titan ini dibikin dari titanium, tentunya harganya, pembuatannya akan mahal sekali. Dan itu artinya tiket untuk naik ke atasnya juga jadi mahal. Ini saja harganya sudah $250.000 ya per orang. Apalagi kalau dibikin dari titanium, mungkin bisa 4 kali lipat, bisa $1 juta per orang untuk turun melihat bangkai Titanic itu ya. Tentunya tidak masuk ya secara economically not feasible jadinya ya. Jadi memang pihak Ocean Gate ini harus mencari suatu inovasi baru sehingga membuat cost itu lebih masuk akal ya, lebih bisa diterima secara komersil. Dan ini suatu langkah yang berani yang dilakukan oleh Ocean Gate untuk memakai carbon fiber. Jadi demikian ya, saya rasa sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.